Halo sahabat Sumayasa, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran PPKN untuk kelas 4 SD yang berhubungan dengan proses perumusan Pancasila. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share. Perhatikan gambar berikut ini. Tentu kalian sudah mengetahui gambar berikut. Gambar ini adalah gambar lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila. Nah, apa yang kamu ketahui tentang Pancasila? Apakah arti dari Pancasila itu sendiri? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Arti dari kata Pancasila. Panca sila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua akar kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau aturan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila artinya 5 dasar negara Republik Indonesia. Apa saja kelima dasar tersebut? Mari kita lihat uraiannya berikut ini. Pancasila. Kalian tentunya masih hafal bunyi sila Pancasila dan simbolnya. Nah, berikut ini adalah simbol dan bunyi dari Pancasila. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, untuk sila yang pertama, itu memiliki simbol bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua memiliki simbol rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga memiliki simbol pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat memiliki lambang kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima memiliki lambang padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah simbol dan bunyi dari sila-sila Pancasila. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila ini? Sekarang, mari kita cari tahu siapa tokoh-tokoh tersebut. Siapakah yang merumuskan Pancasila? Perhatikan gambar tokoh berikut. Tokoh ini adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Perumusan dasar negara dilakukan dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sebagai ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat dari mulai sidang mengajukan suatu masalah sebagai agenda utamanya. Masalah itu adalah apa yang akan menjadi dasar negara. Masalah tersebut merupakan hal penting dan mendasar dalam suatu negara yang baru terbentuk. Dalam sidang BPUPKI tersebut, proses perumusan dasar negara Indonesia dimulai. Dalam sidang pertama BPUPKI, terdapat 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, ketiga tokoh inilah yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Tokoh yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Berikut adalah gagasan yang beliau sampaikan mengenai usulan rumusan dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, ini merupakan usulan yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Untuk mempermudah mengingat usulan dari Mr. Muhammad Yamin, teman-teman cukup mengingatkan apabila ada kata peri, berarti usulan tersebut
dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin. Tokoh yang berikutnya adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Beliau menyampaikan gagasan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun gagasan mengenai usulan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Supomo yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Selanjutnya, tokoh berikutnya yang mengemukakan usulan negara adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Berikut adalah gagasan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno mengenai usulan dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa atas saran dari seorang ahli bahasa, 5 azas di atas diusulkan agar diberi nama Pancasila. Nah, dari sinilah awal mulanya ada istilah Pancasila. Istilah Pancasila sebagai dasar negara tersebut diterima oleh sidang secara penuh. Dari ketiga usulan tokoh-tokoh negara ini mengenai rumusan dasar negara, maka dibentuklah Panitia 9 yang bertugas mengolah usulan mengenai gagasan dasar negara Republik Indonesia. Berikut ini adalah tokoh-tokoh dari Panitia 9. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Profesor Muhammad Yamin, yang keempat Alexander Andries Maramis atau sering disingkat AA Maramis, yang kelima Raden Mas Abikusno Cokro Suyoso, yang keenam Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh Haji Agus Salim, yang kedelapan Kiai Haji Abdul Wahid Asim, dan yang kesembilan Mr. Raden Ahmad Subarjo. Nah, inilah tokoh-tokoh dari Panitia 9 yang bertugas mengolah usulan mengenai gagasan dasar negara Republik Indonesia. Panitia 9 kemudian menghasilkan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Berikut rancangan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Nah, ada 5 rancangan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan dasar negara tersebut diterima, lalu dimatangkan dengan mengubah bunyi rancangan nomor 1 menjadi sebagai berikut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, dari 5 dasar rancangan yang disimpulkan oleh Panitia 9 itu dirubah pada rancangan nomor 1, di mana sebelumnya rancangan nomor 1 adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hal ini kita ketahui bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka itu dilakukan oleh berbagai pemeluk agama. Ada agama Hindu, Islam, Buddha, Kristen. Semua pemeluk agama yang ada di Indonesia itu juga melakukan perjuangan. Maka kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah sahabat Sumayasa, itulah tadi materi pembelajaran yang sudah kita bahas bersama mengenai perumusan rancangan dasar negara Indonesia. Nah, berikut ini merupakan rangkuman materi dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, Pancasila terdiri dari 2 kata yakni panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar negara Republik Indonesia. Adapun sila-sila dari Pancasila yakni sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga,
Pancasila dirumuskan pertama kali pada sidang BPUPKI oleh 3 orang tokoh, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang keempat, perumusan dasar negara dilanjutkan oleh Panitia 9, yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Baiklah sahabat Sumayasa, demikian tadi materi pembelajaran kita kali ini yang berhubungan dengan proses perumusan Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.